Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji, hari ini saya Fitriwati dari kelas 05 dari kelas SD 05 akan melakukan ujian praktik pembelajaran untuk UKIN pada hari ini Selasa tanggal 17 November 2020. Dan ini adalah kartu peserta ujian saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Selamat pagi Bu. Apa kabar anak-anak pagi hari ini? Baik. Baik. Ada sehat nak? Ada. Alhamdulillah. Nah, pada pagi hari ini sebelum memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, Ibu absen dulu yang sudah hadir. Adisti ada? Tidak. Hadir. Afif Fahri? Tidak. Hadir. Alia Fitri? Hadir. Wahyu Fauzi? Zahira Aftariani? Hadir. Baiklah, kita lanjut. Kita menyanyikan lagu Indonesia. Ayo semuanya, kita dalam keadaan berdiri, sikap siap sempurna. Kalau kita menyanyikan lagu Indonesia ya harus dalam keadaan sikap siap sempurna. Berdirinya di ya juga dari apa? Indonesia tanah airku, Ayo semuanya. di sana aku berdiri, jadikan Indonesia kebangsaan. Ya, kita lanjutkan. Tadi kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan anak-anak ibu duduk kembali. Kita lanjutkan dengan kegiatan literasi. Hari ini literasinya anak-anak ibu semua menyimak cerita. Nanti kita ambil hikmahnya dari cerita tersebut, atau kita cari nasihat atau pesan yang terkandung di dalam cerita tersebut. Silakan disimak baik-baik. Nanti ditanyakan tentang Monyet dan buaya. Pada suatu hari, hiduplah sepasang suami istri. Namun mereka bukanlah manusia, melainkan sepasang buaya. Lihatlah mereka. Nantikan Suami baik-baik. buaya biasa pergi setiap hari ke tepian sungai untuk beristirahat sambil berjemur di bawah matahari. Di tepian sungai ada banyak pohon mangga. Dan pada musim mangga, pohon mangga itu penuh dengan mangga yang matang dan besar. Monyet yang tinggal di pohon sering Nah, itu pesannya. Jadi intinya dalam kegiatan literasi kita tadi, kita harus selalu jujur. Kemudian juga harus pintar, harus cerdas. Kita lanjutkan. Ibu mau tanya, setiap hari anak-anak ibu sudah mendapatkan apa saja dari orang tuanya di rumah? Ayo, sudah dapat apa saja? Sudah diberi apa saja oleh
orang tua oleh papa mamanya di rumah? Uang. Apa lagi nak? Diberi makan. Apa lagi? Minum. Ayo, apa lagi? Apa saja yang sudah kita dapatkan dari orang tua kita, dari papa mama kita di rumah? Baju, dikasih makan, dikasih minum, dikasih uang jajan, dikasih baju atau pakaian. Apa lagi nak? Apa nak? Pekerjaan? Dapat sekolah. Mendapatkan pendidikan. Sekarang aku tanya lagi. Tadi itu yang kamu dapatkan dari orang tua di rumah. Sekarang apa yang sudah anak-anak ibu berikan kepada orang tuanya? Tadi kita menerima, setelah itu apa yang sudah kita berikan kepada orang tua kita di rumah? Apa kita hanya menerima tanpa ada memberi? Apa nak? Ilmu? Ilmu kita berikan kepada orang tua kita? Ayo, apa? Apa yang sudah anak-anak ibu berikan kepada orang tuanya kira-kira? Belajar dengan dia. Belajar dengan dia. Ada tidak anak-anak ibu di rumah yang membantu orang tuanya? Ada. Itu berarti salah satu yang kita berikan kepada orang tua kita di rumah. Membantu meringankan pekerjaan orang tua kita. Jadi tadi anak-anak ibu sudah mendapatkan makan, minum, uang jajan, pakaian. Itu sudah didapatkan dari orang tua. Nah, itu namanya adalah hak. Kalau yang sudah kita berikan, contohnya tadi anak-anak ibu sudah memberikan bantuan kepada orang tuanya di rumah. Jadi itu disebut dengan kewajiban. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang kewajiban dan hakku di rumah. Tentang apa yang akan kita pelajari hari ini, nak? Kewajiban dan hak di rumah. Kewajiban dan hakku di rumah itu terdapat pada tema 4. Tema 4, sub tema 1. Dan sekarang kita pembelajaran yang kedua. Nah, setelah mempelajari materi hari ini, nanti diharapkan anak-anak ibu mampu. Ini tujuan pembelajarannya. Nanti anak-anak ibu harus mampu. Yang pertama, dengan mengamati video, siswa mampu mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga di rumah dengan benar. Itu yang pertama. Nanti anak-anak ibu mampu mengidentifikasi apa saja kewajiban dan hak kita sebagai anggota keluarga di rumah. Yang kedua ini dengan membaca dan menyimak penjelasan guru, anak-anak ibu mampu membedakan antara kewajiban dan hak. Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Dan kemudian apa saja kegiatan yang akan kita lakukan nanti? Tadi sudah ibu sampaikan ini tujuannya. Kemudian anak ibu harus belajar dengan sungguh-sungguh, dengan giat, perhatikan baik-baik nanti supaya kita bisa mencapai tujuh hal ini. Sudah jelas, nak? Jadi kita harus sungguh-sungguh, harus semangat. Ayo semangat. Nanti kalau ibu bilang semangat, kalau ibu masih semangat, kalau ibu nanti bilang seperti itu, anak-anak ibu jawab semangat. Yes. Coba kita coba. Anak-anak ibu masih semangat? Yes. Bagus. Nah, jadi kita harus belajar dengan sungguh-sungguh supaya anak-anak ibu semuanya menjadi anak yang pintar, yang cerdas, yang berguna nanti bagi nusa dan bangsa. Lanjut. Adapun nanti kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita ngapain saja hari ini? Ada nanti anak ibu mengamati video. Ada nanti mengamati video tentang hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga di rumah. Kemudian ada juga nanti anak ibu
menggambar, ada nanti berdiskusi, kemudian nanti ada menceritakan ke depan. Nah, itu rangkaian kegiatan kita hari ini. Ada jelas, Nak? Jelas. Sekarang ayo kita mati dulu video. Videonya ini. Silakan simak dengan baik. Perhatikan baik-baik video ini. Hak dan kewajiban anak di rumah. Nanti akan ada pertanyaan. Di sekolah, teman-teman mungkin sudah mendapatkan pelajaran tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu ada banyak macamnya, tergantung kita berada di mana dan sebagai apa. Sebagai anak, kita punya hak dan kewajiban di rumah. Lalu, apa saja hak dan kewajiban kita di rumah ya? Cari tahu yuk. Ada beberapa hak yang harus kita dapatkan saat berada di rumah. 1. Mendapatkan makanan dan minuman. 2. Mendapatkan perlindungan dan keamanan. 3. Mendapatkan kesejahteraan hidup. Perhatikan 2. videonya. Patuh terhadap nasihat orang tua. Kalau orang tua memberi nasihat, kita harus menurutinya ya. Bagaimanapun juga, nasihat yang diberikan orang tua pasti untuk kebaikan kita. Nah, itu tadi videonya. Sudah Nana Ibu perhatikan semuanya tadi? Nah, sekarang siapa yang mau bertanya? Siapa yang ingin bertanya tentang video tadi? Apa yang sudah anak-anak Ibu perhatikan dari gambar tadi? Apa yang sudah diperhatikan dari gambar tadi? Tentang Kewajiban dan hak. kewajiban dan Hak di mana, Nak? di rumah. Di rumah. Jadi di rumah itu tadi ada kewajiban kita dan ada hak kita. Berdasarkan video yang sudah anak-anak Ibu amati, kira-kira hak itu apa? Kalau kewajiban, segala sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, jadi tadi ada kewajiban dan ada hak. Kewajiban itu adalah yang harus kita kerjakan atau yang harus kita lakukan atau kita kerjakan, yang harus kita laksanakan. Itu adalah kewajiban. Kalau hak, apa itu hak? Yang harus kita apakan? Yang harus kita terima. Siapa tadi yang menjawab? Bisa suaranya, Nak? Yang harus kita terima. Yang harus kita terima itu disebut dengan hak. Jadi kewajiban itu segala sesuatu yang harus kita kerjakan atau laksanakan, sedangkan hak segala sesuatu yang harus kita terima. Nah, sebagai anggota keluarga di rumah kita memiliki kewajiban dan hak. Apa kewajiban kita di rumah? Apa yang harus kita kerjakan di rumah? Membantu orang tua. Bagus sekali. Apa? Mengerjakan PR di rumah, ya bagus. Apa lagi, Nak? Apa lagi yang harus anak-anak kerjakan di rumah? Membantu kakak, ya. Bermain dengan adik, ya boleh. Membantu ibu menjaga adik, ya bagus. Apa lagi, Nak? Membantu ayah mencuci motor. Ya, membantu ayah mencuci motor. Kemudian supaya rumah kita selalu bersih, kita harus menjaga kebersihan rumah. Apa contohnya menjaga kebersihan rumah? Menyapu. Apa lagi? Mengepel. Membuang sampah. Gimana kita seharusnya buang sampah, Nak? Kita harus buang sampah pada tempatnya. Bolehkah kita buang sampah sembarangan? Nah, itu contoh kewajiban anak ibu di rumah. Sekarang semuanya perhatikan, apa lagi hak? Apa yang harus kita terima di rumah? Apa tadi? Ayo, yang harus kita dapatkan, yang harus kita terima.
Panas? Mendapat nasihat. Mendapat nasihat dari orang tua. Kemudian kewajiban kita mematuhi nasihat orang tua. Mendapatkan apa setiap hari? Mendapatkan uang jajan. Apa lagi? Makan. Minum. Mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Kemudian mendapatkan perlindungan. Nah, itu mengenai hak dan kewajiban kita di rumah. Jadi antara kewajiban dengan hak ini, dia harus seimbang. Harus bagaimana, Nak? Seimbang. Bagaimana yang seimbang? Jangan kita menuntut hak. Kita mau hak kita saja, tetapi kita tidak mau melaksanakan kewajiban. Hak akan kita terima setelah kita melakukan kewajiban. Ayo sekarang ibu tanya. Tadi antara hak dan kewajiban bagaimana? Harus bagaimana? Ayo harus bagaimana? Harus seimbang. Tidak boleh tumpang tindih. Kita hanya mau hak, sementara kita tidak mau melaksanakan kewajiban. Itu salah. Yang betulnya bagaimana? Kita laksanakan dulu kewajiban kita, baru kita terima hak kita. Contoh, kita hormati orang tua kita di rumah, maka kita akan mendapat kasih sayang. Kita bantu orang tua di rumah nanti memasak, tetapi kita akan mendapatkan makanan yang lezat dan sehat. Itu contohnya untuk di rumah. Nah, jadi tadi antara hak dengan kewajiban ini harus bagaimana? Seimbang. Kerjakan dulu kewajiban, kita terima hak. Jangan minta hak terlebih dahulu, sementara kewajiban tidak dilaksanakan. Nah, kita lanjutkan. Anak ibu bagi menjadi 3 kelompok. Nah, yang kelompok 1 Wahyu, Nadia dengan Henry. Kira-kira apa yang terjadi pada Anda? Ayo, perhatikan baik-baik. Ada hujan. Ini bagaimana keadaan alamnya? Angin kencang atau angin badai. Ini panas terik. Iya panas terik. Kalau ini malam biasanya bagaimana? Dingin. Jadi ini bagaimana cara kita menghadapi keadaan alam ini seandainya kita tidak memiliki pakaian. Ini tadi apa, Nak? Angin kencang, ini panas terik, ini malam. Sekarang silakan anak-anak ibu berdiskusi dengan teman kelompoknya. Apa yang harus diskusikan? Ayo, yang pertama, yang kalian diskusikan, bagaimana kira-kira kalau kita tidak memiliki pakaian sementara kita menghadapi keadaan seperti ini? Itu yang pertama. Nanti kakak ibu minta anak-anak ibu menyampaikan pendapatnya di depan kelas. Itu yang pertama. Apa tadi yang harus didiskusikan, ya? Bagaimana jika kita tidak memiliki pakaian sementara kita menghadapi kondisi seperti ini? Kemudian yang kedua, bagaimana jika kita tidak memiliki pakaian saat hujan, saat panas terik, kemudian saat malam hari yang dingin? Nah, mengapa kita harus berpakaian? Silakan berdiskusi dengan temannya. Keluarkan buku, satu lembar, silakan tulis. Ya, keluarkan buku satu lembar. Tadi yang akan didiskusikan pertama, bagaimana seandainya kita tidak memiliki pakaian sementara kita menghadapi keadaan alam seperti pada gambar. Satu saja
nanti anak-anak ibu akan menjelaskan hasil diskusi kelompoknya ke depan. Nah, ini tadi kita tentang pakaian. Ibu ini ada apa yang ibu punya? Ini adalah baju. Ini baju bayi. Kalau seandainya kita sebagai manusia tidak memakai pakaian atau tidak pakai baju, apa yang akan terjadi? Kalau malam hari pasti dingin. Kalau siang hari pasti panas. Kalau matahari sudah terbitnya. Jadi kita sehari-hari membutuhkan baju atau pakaian. Baju saja? Enggak. Apalagi? Celana, jilbab kalau bagi kita yang perempuan. Jadi kita memiliki hak dan kewajiban terhadap baju, terhadap pakaian. Ibu minta dulu anak-anak ibu mempresentasikan hasil kelompoknya ke depan. Badan terasa dingin, lanjut. Akan sakit, lanjut. Sangat panas. Lanjut yang keempat. Berikan tepuk tangan karena sudah berani. Nah, jadi tolong semuanya perhatikan ke depan. Nah, masih ada yang menulis. Ayo perhatikan ke depan. Silakan anak-anak ibu membaca buku teks. Nah, bagikan. Nah, anak-anak ibu buka halaman 11. Halaman berapa, Nak? 11. Halaman 11. Jadi kita membaca teks yang berjudul apa, Nak? Bersyukur memiliki pakaian. Silakan Alia baca, besarkan suaranya, keraskan suaranya supaya didengar oleh teman-teman yang lain. Tadi Alia sudah membacakan teks yang berjudul Bersyukur Memiliki Pakaian. Apa guna pakaian bagi tubuh kita? Untuk melindungi tubuh kita. Nah, kita memiliki kewajiban dan hak terhadap pakaian yang kita punya. Tadi anak ibu sudah baca. Apa saja kira-kira kewajiban kita terhadap pakaian? Ya, perhatikan lagi teks yang sudah dibaca. Apa kira-kira? Tadi hak apa, Nak? Sesuatu yang harus diterima. Kalau yang kewajiban? Yang harus kita laksanakan atau yang kita lakukan. Sekarang bertanya, apa kewajiban kita terhadap pakaian? Apa hak kita terhadap pakaian sesuai dengan bacaan tadi? Kewajiban kita terhadap pakaian. Yang pertama, kalau kotor kita apakan, Nak? Kita cuci. Mencuci pakaian juga kotor. Itu kewajiban kita. Harus kita laksanakan. Kalau tidak kita cuci pakaian kita yang sudah kotor, kira-kira bagaimana? Tahu ya, kalau kita memakai pakaian yang kotor, kita akan dapat. Setelah itu, apakah kita merasa nyaman memakai pakaian kotor? Tidak. Tentunya kita sudah bermain seharian. Pakaian kita sudah basah karena keringat. Apakah kita akan merasa nyaman memakainya untuk tidur pada malam hari? Tidak. Makanya kita mandi dan berganti pakaian dengan pakaian yang bersih. Ya. Nah, itu yang pertama, kita harus mencuci pakaian jika kotor.
jemur. Nah, sudah berapa? 3. Satu. Yang kedua, menyetrika. Yang ketiga, yang keempat, melipat ya. Melipat lalu menyusunnya di dalam lemari. Sudah ada 4 kewajiban kita. Kemudian supaya kita terasa percaya diri mengenakan pakaian, tadi sudah kita gosok supaya rapi tidak kusut. Kemudian diberi penharu. Sekarang kita bahas lagi mengenai hak kita terhadap pakaian. Hak tadi sesuatu yang harus kita terima atau kita dapatkan dari pakaian kita. Tadi hak itu kita dapatkan setelah kita melakukan kewajiban. Sudah kita cuci pakaian kita, sudah kita setrika, sudah kita jemur, sudah kita kasih pengharum. Apa yang akan kita dapatkan dari pakaian kita? Nah, yang pertama kita mendapatkan pakaian yang bersih. Ya, bagus anaknya. Yang kedua, Nyaman jika dipakai. mendapatkan rasa nyaman saat memakai pakaian. Bagus. Apa lagi? Mendapatkan pakaian yang rapi. Menyetrika termasuk kewajiban atau hak? Kewajiban. Sekarang kita bahas apa? Kita bahas hak. Sekarang siapa yang mau menuliskan ke depan? Oke, silakan Wahyu terlebih dahulu. Nah, yang tampil pertama sekali berarti pemberani. Kewajiban. Hah? Iya, kewajiban dan hak. Nah, tulis nomor di sini. Kewajibannya. Nah, kewajibannya apa kira-kira? Nah, haknya lagi bisa mencuci baju. Apa hak yang akan kita dapatkan? Nah, yang berdiri di sini. Coba dengarkan, Wahyu akan menceritakan pengalamannya menjaga pakaian. Semuanya melihat ke depan. Silakan, Nak. Merawat pakaian. Nah, ya. Mencuci baju, menjemur baju, dan melipat baju dan menyetrika baju. Kemudian, Meletakkan baju di lemari. nah, masih ada yang akan diceritakan, Nak? Sudah? Sudah. Silakan duduk kembali. Kalimat syarat. Tunjukkan kepada orang lain dengan bahasa yang santun. Bahasa yang santun. Kalau ada masalah, kita berikan saran. Contoh, pakaian Wahyu kotor terkena kuah bakso, misalkan kuah sate, itu masalahnya. Kita berikan saran. Contohnya, Randy memberikan saran kepada Wahyu. Sarannya apa? Sebaiknya Wahyu mencuci pakaiannya. Apa sarannya? Jadi saran itu dipergunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Gunanya, masih semangat? Semangat. Nah, ulang lagi. Masih semangat? Bagus. Nah, jadi kita lanjutkan kalimat syarat harus kita sampaikan dengan bahasa yang santun, yang sopan, tidak boleh menyakiti hati orang lain. Baju kamu kotor, silakan kamu buang saja baju kamu, misalnya. Bolehkah seperti itu? Tidak. Kita menyampaikan saran itu harus dengan santun supaya tidak menyinggung perasaan orang lain, supaya tidak membuat orang lain sakit hati. Nah, ada jelas nggak? Jelas. Nah, kalimat syarat ciri-cirinya ditandai oleh kata ini. Ini apa? Seharusnya. Ini hendaknya. Alangkah
sebaiknya. Semuanya tolong perhatikan ke depan. Ini ini adalah kata-kata yang kita gunakan untuk kalimat syarat. Contoh, Udin terlambat datang ke sekolah. Itu masalahnya. Jadi kita tuliskan syarat. Seharusnya Udin berangkat sekolah lebih waktu. Syarat. Yang penting masukkan kata-kata ini pilih salah satu. Seharusnya, hendaknya, alangkah baiknya, lebih baik jika, dan sebaiknya. Ada jelas? Setelah bermain, pakaian Udin kotor terkena lumpur. Udin meletakkan pakaian kotor di tempat tidur. Coba berikan saran. Coba berikan saran, tapi tadi harus ada kata-kata sebaiknya, seharusnya, hendaknya, alangkah baik. Silakan anak-anak ibu berikan saran. Sebaiknya Udin meletakkan pakaian kotor di mesin cuci. Bagus. Nah, bagus. Tepuk tangan ke Wahyu. Setelahnya, Udin meletakkan pakaian kotor di tempat pakaian kotor, yaitu di dalam bagus. Anak-anak ibu mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik. Tulis nama, kelas, dan jangan lupa nanti isinya. Kita tadi sudah mengerjakan LKPD, sudah membahasnya bersama. Sekarang kita lanjutkan lagi. Perhatikan gambar berikut. Ayo, gambar apa yang anak-anak ibu lihat dari sini? Coba perhatikan. Tidur siang, olahraga, Istirahat, bisa jadi dia nonton TV. Ini rekreasi karena ini ada pantai. Nah, ini tidur sambil main HP atau main HP sambil tidur. Ini main laptop sambil tidur. Coba amati baik-baik. Ini semua adalah kegiatan yang bisa kita lakukan di saat waktu luang. Waktu luang adalah waktu yang apa? Waktu yang tidak ada kegiatan kita, itu namanya waktu luang. Jadi ini beberapa kegiatan yang bisa kita lakukan di waktu luang kita. Contoh, tapi di antara gambar ini ada yang bisa menjaga kesehatan kita, ada yang bisa merusak kesehatan. Coba anak-anak ibu pisahkan. Mana kira-kira yang bisa menjaga kesehatan, mana yang tidak? Olahraga bisa menjaga kesehatan. Tidur siang. Istirahat. Refreshing. Mana yang tidak bisa menjaga kesehatan? Kenapa tidak? Kenapa tidak bisa? Bisa. Sekarang kita lihat. Coba anak-anak ibu semuanya berdiri. Kita cobakan karena sekarang sudah pada loyo, kurang semangat. Kita coba senam ayam jago. Setelah ini nanti kita membaca. Nah, silakan coba sesuai dengan. Nah, silakan. Coba semuanya. Nah, semuanya.
silakan anak-anak Ibu baca. Pengalamannya berkaitan dengan istirahat. Jelas ada macam aku bangun dan aku mencuci dan Kita ngapain nak? Ngapain giliran setelah istirahat? Nah, udah. Yang lain tanyakan. setelah saya bangun pagi hari saya berolahraga. Kita sudah mempelajari materi hari ini. Sekarang apa kira-kira kesimpulan dari materi kita? Kita hari ini sudah mempelajari apa saja? Ayo, apa saja yang sudah kita kewajiban? Hak. Apa lagi? Hak dan kewajiban terhadap pakaian. Apa lagi? Tentang apa lagi yang kita pelajari? Tentang kalimat saran. Nah, satu lagi, kita mengisi waktu luang untuk menjaga kesehatan. Contohnya tadi ada tidur siang, ada. Apakah hari ini pembelajarannya menyenangkan? Kan anak-anak Ibu sudah tahu tentang hak dan kewajiban. Anak-anak Ibu sudah mengetahui tentang kalimat saran. Kemudian anak-anak Ibu sudah mengetahui tentang aktivitas mengisi waktu luang kita. Nah, selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari materi masih pada tema yang sama, tema 4, subtema 1, lanjut lagi ke pembelajaran yang ketiga. Kemudian untuk evaluasi nanti anak-anak Ibu kerjakan soalnya berupa pilihan ganda. Nah, baiklah, untuk materi hari ini Ibu rasa cukup. Terima kasih atas segala perhatian anak-anak Ibu. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita bersyukur. Alhamdulillah.